291. Vika mengelus lengan Farish yang terlihat sangat marah pada ketiga anaknya. Alphard sampai tidak berani menatap ayahnya. Dia hanya menunduk dan menahan rasa dinginnya sambil melepas piyama yang dia pakai seperti yang bundanya suruh. Vika berjongkok dan melepas pakaian Afi dan Fiza. Tubuh mereka bergetar karena dingin. Big Lastri sudah datang membawakan ember besar yang diminta Vika. "Big, bawakan handuk dan minyak telon juga ya," kata Vika lirih sambil menggiring ketiga anaknya ke keran air untuk mandi. Farish masih berdiri dengan tegak dan mengamati gerak-gerik anaknya, yang nampak sangat ketakutan. Dion Gimun yang baru turun dari kamar hanya tersenyum melihat Farish memarahi anak-anaknya. "Itu kenapa Big?" tanya Dion Gimun pada Big Yatni, yang sedang membuatkan susu untuk ketiga cucunya. "Itu Pak, anak-anak main hujan-hujan di dalam kandang burung," jawab Big Yatni. Dion Gimun kemudian mengambil kopinya dan berjalan ke teras samping di mana ketiga cucunya sedang mandi. "Dingin, kan?" bentak Farish pada ketiga anaknya yang nampak menggigil. "Tadi main hujan enggak dingin, sekarang mandi baru dingin." Alphard menggeleng kepala sambil menyiram badannya yang sudah diberi sabun oleh Vika. "Sudah sayang, pakai handuknya dan sikat gigi, baru masuk. Minum susunya biar hangat," kata Vika pada Alftah yang sudah membilas badannya. Vika masih membilas badan si kembar. "Tadi, kan bilangnya mau sapu kandang, kenapa jadi main hujan?" tanya Vika pada kembar. Big Lastri mengulurkan dua kimono handuk pada Vika, untuk Afi dan Fiza. Afi dan Fiza tidak menjawab pertanyaan Vika, mereka terlalu sibuk menahan rasa dingin dan takut pada tatapan Farish. "Ayo Mbak sama Bibik," kata Big Lastri melihat Afi sudah selesai mandi. "Enggak usah digendong Big, biar jalan sendiri. Biar mereka tahu, kalau mereka salah, sudah main hujan," seru Farish dengan keras. Big Lastri jadi ikut takut, lalu memapa Afi masuk dalam rumah. Di belakangnya Fiza segera menyusul masuk. "Mas, mandi juga Gi, nanti telat loh," kata Vika dengan lembut dan mengikuti anak-anaknya ke kamar. Vika melihat Dion Gimun yang berdiri di samping pintu. Ayahnya juga tidak berusaha mendekati Alphard dan kembar. Vika mengulum senyum dan mengucap terima kasih pada Dion Gimun. Vika kemudian naik ke kamar kembar dengan langkah cepat. Big Yatni mengikuti Vika dengan membawa 3 gelas susu hangat. "Embun, maaf," kata Alphard yang sudah memakai seragam sekolahnya, masuk ke kamar kembar. Vika menoleh dan menyuruh Alphard untuk mendekat padanya. "Jangan main hujan ya, nanti bisa sakit, apalagi masih pagi dan kalian belum makan." "Penyakit mudah datang sayang," kata Vika dengan lembut sambil menyisir rambut Fiza. Afi sudah cantik dengan seragam warna merah muda dan memakai jaket, duduk di pinggir ranjangnya. Vika kemudian menyisir rambut Alftah, dengan penuh sayang. "Ayah marah, karena sayang sama kalian. Khawatir sama kalian, sudah sana turun dan temui ayah kalian, minta maaf ya," kata Vika kemudian meminta Alphard memakai jaketnya. Vika mengecup kepala anak-anaknya satu persatu, kemudian mengajak mereka untuk turun, menemui ayah mereka yang berada di kamar. Perlahan Alphard dan kembar mengetuk pintu kamar Vika, di mana Farish sedang berganti pakaian. Vika langsung menuju ke meja makan yang sudah ada Dion Gimun yang membaca koran pagi. Vika mengambil piring dan mengisi tiap piring dengan nasi goreng yang akan menjadi sarapan mereka. Farish membuka pintu kamarnya sambil memakai baju seragamnya. Amarahnya sudah mereda setelah mandi. Dilihatnya 3 wajah mungil yang berjajar menunduk di depan pintu. Mereka meminta maaf dengan bersamaan tanpa memandang wajah Farish. "Kalian tahu apa yang buat ayah bentak kalian?" tanya Farish sambil berdiri tegak menatap 3 bocahnya. Alphard dan kembar mengangguk. "Iya ayah, Al tahu. Karena kami main hujan-hujan, nanti kami bisa sakit," jawab Alphard. "Kami mau bersihkan rumah burung, tapi Afi terpeleset dan basah," kata Afi menahan tangisnya. "Fiza bantu Afi berdiri ikut basah juga lalu main hujan," jawab Fiza sesegukan. "Maaf ayah," kata Alphard lagi. Farish kemudian berjongkok dan memeluk ketiga buah hatinya. "Iya, ayah maafkan, jangan diulangi lagi ya, kalian bisa sakit kalau hujan-hujan. Sekarang kita sarapan," kata Farish kemudian bangkit berdiri dan menggiring anak-anaknya ke meja makan. "Sudah selesai, bisa kita sarapan bareng."
Tanya Dion Gimun melihat ketiga cucunya sudah duduk di kursi mereka masing-masing. Sudah opa, jawab Alfat kemudian memimpin doa. Mereka kemudian sarapan bersama dengan penuh kehangatan. Vika yang memulai mencairkan suasana tegang yang sempat tercipta dengan bercerita bahwa sepupu mereka, Salma dan Farhan, akan datang liburan di akhir pekan nanti. Alfat bersorak merasa senang akan bertemu satu-satunya kakak sepupunya yang lelaki, sedang kembar bersorak akan bisa belajar menari bersama Salma. Mereka beneran mau datang sayang? Tanya Ferish pada Vika. Iya mas, Mbak Farah kasih kabar, mau balik, jawab Vika lembut. Ferish mengangguk kemudian minum, dan mengelap mulutnya. Kakak sudah selesai. Sudah? Ya, jawab Alfat mantap. Kami berangkat ya. Sukses dengan acaranya nanti ya, kata Ferish berpamitan pada Dion Gimun. Dirinya akan mengantar Alfat ke sekolah, kemudian berangkat bekerja. Alfat turun dari kursinya dan berpamitan pada Dion Gimun, Vika dan adik-adiknya. Wajah Alfat sudah kembali ceria lagi, setelah menerima pelukan Ferish dan Ferish masih mau mengantarnya ke sekolah. Kalian mau sekolah juga sama Embun? Tanya Dion Gimun pada kedua cucu perempuannya. Iya opa mau antar kami. Tanya Afi dengan ceria. Ada kerjaan lagi sayang, lain kali aja ya opa antar dan akan menunggui kalian, jawab Dion Gimun sedih. Iya opa, enggak usah sedih, kata Fiza sambil tertawa. Bunda juga cuma antar ya sayang, Bunda mau ke kantor lagi. Nanti kalian selesai sekolah, Bunda juga selesai, kata Vika sambil menumpuk piring-piring bekas makan Ferish dan Alfat. Iya Embun, jawab Afi dan Fiza kompak. Mereka kemudian melanjutkan sarapan mereka, ditemani Dion Gimun. Sambil bercanda dan bercerita Dion Gimun mengasuh Afi dan Fiza. Rasa bersalahnya sedikit terobati dengan membantu Vika mengasuh dan menjaga cucu-cucunya. Dirinya juga merasa sangat terhibur. Sementara Dion Gimun masih menemani kembar, Vika masuk kamar dan berganti pakaian. Bersiap untuk bekerja dan mengantar kembar ke kelompok bermain. 292. Ayah, tinggal ya kak, belajar baik-baik, kata Ferish begitu Alfat mencium punggung tangannya di depan gerbang sekolah dasar. Iya, ayah, hati-hati, jawab Alfta penuh senyum. Alfat kemudian berlari menuju ruang kelasnya. Ferish tidak langsung pergi meninggalkan sekolah Alfat. Dia menunggu sampai anaknya benar-benar masuk dalam kelas, selama dirinya masih banyak waktu. Dilihatnya ada dua orang gadis berkuncit yang menyapa Alfat dan mengajaknya masuk kelas bersama. Ferish tersenyum melihat tingkah Alfat yang tertunduk dan menjaga jarak dengan teman wanitanya. Dasar anak kecil, gumam Ferish sambil tersenyum. Ferish kemudian menutup helm full face-nya, dan berbalik arah, untuk berangkat kerja. Ferish sudah mendapat jabatan yang cukup tinggi di kantor. Tanggung jawab dan beban kerjanya pun semakin besar. Jarak sekolah Alfat dan kantor Ferish tidak terlalu jauh dengan jalan yang lurus, dan lalu lintas yang tidak begitu padat, membuat Ferish cepat sampai di kantor. Pak, ada fax baru masuk. Dari Dirjen, mereka bilang akan kesini dulu sebelum ke Yogyakarta, kata seorang pegawai tata usaha yang langsung menghadap Ferish, begitu Ferish masuk dalam ruangan. Sang pegawai tata usaha menunjukkan kiriman fax yang berisi perubahan jadwal roadshow Dirjen Bea Cukai, yang harusnya ke Yogyakarta dulu, dialihkan ke Semarang terlebih dahulu. Ferish menghela nafasnya, apa yang sudah kita persiapkan untuk penyambutan mereka? Belum ada Pak. Kemarin Pak Kepala belum ada keputusan akan di mana diadakan pertemuannya. Ya sudahlah, siapkan ruang rapat kita saja. Susun lagi kursi mejanya. Kita tidak tahu, mereka akan sekedar singgah atau juga ada permintaan lain, kata Ferish putus asa. Kumpulkan para kasih dan subak aja deh. Kita bagi tugas. Sekarang kita apel dulu, aku umumkan di apel saja. Ferish beranjak dari duduknya dan mengajak pegawai tata usaha untuk apel bersama, dengan membunyikan bel. Dengan penuh wibawa, Ferish berdiri di depan lapangan, di hadapan seluruh pegawai kantor Bea dan Cukai Kota Surakarta, yang kebanyakan para pegawai yang lebih senior dari dirinya secara usia dan masa kerja. Ferish menyebutkan beberapa pegawai untuk dimintai pertolongan dengan sebelumnya berkumpul di ruang tata usaha untuk pembagian tugas. Seusai apel pagi,
Para pegawai yang disebutkan Ferish berkumpul di ruang subak tata usaha. Semua sudah mendapat tugas yang sesuai dengan bidangnya. Tiap subak dan kasih mengarahkan pegawai di bawahnya untuk langsung bergerak. Subak umum yang biasa menangani konsumsi dan bunga ternyata tidak bisa masuk. Untuk konsumsi bagaimana Pak? Kalau bunga bisa kami yang handle sekalian dengan perlengkapan dan penyiapan ruang rapat, tanya subak perlengkapan. Kalian ada usul siapa yang biasa menyiapkan itu? Tanya Ferish pada semua yang hadir. Biasanya subak umum itu Pak, kata seorang kasih. Aku tahu kalian pasti takut keluar uang dulu ya, karena anggaran ada di bagian umum ya, kata Ferish yang sudah hafal dengan teman-temannya. Ya, itu juga Pak, susah kalau mau klaim dengan subak kita yang satu itu Pak, jawab seorang pegawai, membuat semua yang ada di ruangan itu tertawa. Ya sudah, biar aku yang urus itu. Oke, semua jelas ya. Kita siapkan semuanya. Sebelum makan siang siap ya, kata Ferish mengakhiri rapat koordinasinya. Ferish dan pegawai yang lain kemudian masuk ke ruangan mereka masing-masing, mengkoordinir para pegawai di bawah mereka untuk bekerja sama. Hanya satu orang yang bisa Ferish mintai tolong untuk menyiapkan konsumsi. Sang istri tercinta, sementara dirinya akan mempersiapkan berkas-berkas yang mungkin akan diminta, jika kunjungan roadshow sekaligus penilaian kinerja. Sayang, lagi di mana? Tanya Ferish menelepon Vika. Masih di taman bermain mas, ada apa? Jawab Vika sambil bekerja di dalam mobil sekaligus menunggu Avi dan Fiza bersekolah sambil bermain. Mau minta tolong? Pesankan snack tambahan jajan pasar yang lengkap kira-kira untuk 100 orang enggak lebih. Lalu, makan siang, lengkap, buah atau es buah. Untuk kapan? Tanya Vika singkat. Untuk nanti siang, jam 1 siap di kantor, jawab Ferish dengan senyum. Mas, enggak sekalian 1 jam lagi tuh acara, kata Vika yang menilai permintaan suaminya begitu mendadak. Ya, acaranya mendadak dimajukan sayang. Bisa ya, carikan, istriku, kan bisa dalam segala hal, kata Ferish merayu. Iya deh, aku coba cari dulu, makan siangnya mau yang bagaimana? Yang khas Semarang sayang, tamunya dari Dirjen, jawab Ferish senang. Aku andalkan kamu lo sayang. Ucapan terima kasihnya nanti, kamu boleh minta apa aja, kata Ferish lagi. Kalau ada maunya aja begitu. Nanti aku kabari ya, sekarang anak-anak lagi keluar tuh, aku temui dulu. Vika menutup telepon Ferish. Ferish yang belum selesai berbicara hanya bisa mengulung senyum. Panggilan teleponnya diputuskan satu pihak. Ferish mulai mengkoordinir laporan selama tahun berjalan kemudian membuatnya menjadi satu file PowerPoint untuk paparan. Termasuk laporannya sebagai kepala bidang intelijen. Laporan kasus yang sudah berhasil dia tangani juga kasus yang masih dalam proses penyelidikan. Sebagai pejabat pelaksana harian kepala kantor, acara hari ini cukup membuatnya grogi. Baik buruknya penilaian dari perwakilan dirjen atas kantornya ada di bahunya. Ferish tidak beranjak dari kursinya dari pagi, dia duduk di balik meja kerja dengan sebuah laptop di depannya. File paparan bidangnya akhirnya selesai, begitupun dengan bidang lainnya yang siap untuk disatukan. Jujur deh, aku merasa nervous banget dengan acara ini, kata Ferish begitu keluar dari ruangannya di depan beberapa stafnya. Semangat mas, pasti bisa, jawab salah satu kepala seksi di bawahnya. Ferish tersenyum dan menghela nafasnya. Aku ke atas dulu ya, lihat persiapannya. Ini sudah jam 11 lebih, kata Ferish kemudian melangkah keluar dari ruangannya. Saat Ferish sedang mengobrol dengan seorang temannya, yang sedang menyusun meja, teriakan dua anak kecil mengejutkannya. Avi dan Fiza yang datang bersama Vika dengan 8 nampan bulat snack jajanan pasar, yang dia beli. Avi dan Fiz langsung memegang tangan Ferish untuk dicium punggungnya. Gadis ayah, Salim sama paman dan om-om itu juga sayang, kata Ferish mengacak rambut kembar dengan senyum. Wah, diantar sendiri nih mbak, kata teman Ferish yang sudah mengenak Vika, karena sering ke rumah. Pokoknya bisa antar abis makan siang, karena mobilnya juga masih antar pesanan. Jadi daripada ada yang cemberut, aku bawa sendiri. Jawab Vika melirik pada Ferish sambil meletakkan piring kecil dan sendoknya di atas meja. Makan siangnya gimana? Tanya Ferish khawatir.
Terpaksa dipesan di beberapa tempat. Ada di Pondok Jawa, nasi dan ayam rempah lengkap lalapan gado-gado, dan 2 jar teh panas. Di Rumah Selat, lalu tengkleng dan sate kambing. Jelas Vika dengan semua kwitansi yang dia minta dari tiap rumah makan yang sudah dia pesan. Dan ini buah dan tempatnya. Vika menunjukkan 2 kotak buah yang berisi 3 macam buah dan keranjangnya. Mau susun sendiri buahnya? Tanya Ferish penasaran. Iya, tinggal diletakkan di 2 keranjang besar ini juga selesai mas. Namanya mendadak, kalau mau diiris-iris dulu rempong, jawab Vika sambil meletakkan tasnya di atas meja. Aku panggilkan pegawai wanita untuk bantu ya mbak, kata seorang staf Ferish. Boleh, terima kasih om, jawab Vika dengan senyum senang. Afi dan Fiza jangan ganggu ayah, duduk yang tenang sini dekat bunda, bunda susun ini dulu, kata Vika pada anak-anaknya yang terlihat bergelayut dengan Ferish. Afi dan Fiza pun mendekati Vika yang terlihat membuka buahnya. Apel Fiza tadi mana embun? Tanya Fiza. Ada di mobil mungkin sayang, temui Om Koko di bawah tadi, minta ambilkan, jawab Vika. Afi dan Fiza pun segera turun ke bawah, mencari Koko yang menunggu mereka di meja satpam kantor. 293. Selesai membantu menyusun buah, dan konsumsi yang dia pesan sudah datang semua, Vika mengajak kedua anaknya untuk pulang. Fiza masih bergelayut dengan Ferish yang sibuk berbincang dengan pegawai yang lain, sedang Afi masih sibuk mengelilingi ruang rapat, sambil bercanda dengan teman-teman Ferish yang mengajaknya bercanda. Afi, Fiza, pulang yuk sayang. Sebentar lagi kakak pulang, kita jemput kakak sekalian, kata Vika sambil memakai tasnya. Kalian enggak menunggu dulu? Tanya Ferish mendekati Vika. Enggak usah mas, acara kantor juga. Alfat juga bentar lagi pulang, pas nanti kami sampai sekolah Alfat, dia keluar. Ya, sudah. Afi, mau pulang tidak nak? Tanya Ferish sambil menyerahkan visa pada Vika yang ternyata mengantuk. Afi menoleh kecewa setelah mendengar suara Ferish. Afi kemudian berpamitan pada teman-teman Ferish yang menemaninya bermain. Afi berjalan dan mendekati Ferish untuk minta gendong. Ini mau pulang tidak? Masih minta gendong sama ayah, mbak? Tanya Vika heran. Ayah antar sampai mobil yuk, kata Ferish mengecup kepala Afi yang bersandar manja padanya. Vika pun berpamitan pada semua teman Ferish. Kemudian berjalan keluar untuk pulang. Ferish masih menunggunya di depan tangga. Ferish menggandeng tangan Vika sambil menuruni. Mereka mengendong masing-masing satu anak. Kemesraan mereka membuat beberapa teman kantor Ferish menjadi iri, terutama yang wanita. Paket suami lengkap ada pada Ferish. Hati-hati ya, kata Ferish mengecup kening kedua anaknya. Ajak mereka makan di luar sayang, kalau tidak mau menunggu, ucap Ferish pada Vika sebelum masuk mobil. Nanti malam aja ya, kalau nggak ada kamu nggak enak, jawab Vika mengecup punggung tangan Ferish dengan lembut. Ferish mengangguk dengan senyum dan menutup pintu mobil. Hati-hati kok, pinta Ferish pada Koko. Setelah mobil yang membawa anak istrinya keluar dari halaman kantornya, Ferish baru masuk lagi ke ruangannya, menunggu tamu yang masih dijemput dari bandara. Asteris. Vika menunggu Alfat pulang sekolah di dalam mobilnya karena Fiza sudah tertidur di pangkuannya. Koko yang keluar dari mobil bersama Afi menunggu di taman sekolah, untuk bermainan ayunan. Itu kakak om, seru Afi dengan riang. Afi segera turun dari ayunan dan berlari menemui sang kakak yang baru keluar dari kelas 2A. Alfat masih berjalan bersama 2 teman laki-lakinya. Tiba-tiba saja, Afi menabrak Alfat dan menggandeng lengan Alfat. Afi, sakit. Kalau jatuh gimana? Alfat memegangi badan Afi yang ada di hadapannya. Maaf, kami sudah tunggu kakak. Yuk pulang, jawab Afi dengan senyum. Sama embun juga? Tanya Alfat bersemangat. Iya, tuh, di mobil. Fiza lagi tidur kak. Alfat berjalan cepat dan memberi kode pada 2 temannya untuk menunggu. Alfat mau minta izin untuk mengajak 2 temannya belajar bersama di rumah. Siang embun cantik, ucap Alfat mencium punggung tangan Vika yang membuka pintu. Boleh enggak Al ajak 2 teman Al untuk belajar di rumah bun? Ada tugas untuk mencari tentang negara-negara Asia bun, di buku tidak lengkap. Jadi pakai internet. Mereka tidak ada komputer di rumah. Jelas Al panjang lebar takut tidak diizinkan oleh Vika.
Mana temannya? Tanya Vika membuka kaca. Yang masih berjalan ke sini itu Bun, berdua. Jawab Alfat menunjuk dua temannya yang bersama dirinya tadi. Ya sudah, bareng sama kita sekalian, kan? Tanya Vika lagi. Iya, Bun, tapi nanti mampir rumah mereka dulu, untuk pamitan. Dekat kok dari sini Bun, jawab Alfat. Vika mengangguk setuju, dan Alfta pun segera memanggil kedua temannya untuk segera masuk ke mobil. Vika memangku Fiza agar teman-teman Al bisa ikut masuk tanpa harus membuka jok belakang. Kakak sama Afi di depan saja, kata Vika dengan senyum. Alfat pun menurut dan ikut Afi duduk di samping Koko yang menyetir. Mereka segera menuju ke rumah setelah mengantar dua teman Alfat untuk berpamitan dan berganti pakaian. Melihat dua teman Alfat yang berada dalam keterbatasan tapi masih mau berusaha, membuat Vika, saat dia kecil dulu, keadaan yang serba terbatas untuk menuntut ilmu. Ko, mampir ke rumah makan yang dekat kantor pos ya, aku sudah pesan makanan, kata Vika pada Koko. Vika sudah memesan makanan lewat pesan singkat, karena sudah biasa dengan pemilik rumah makan yang menjadi kegemaran Al untuk makan ayam kremes di sana. Embun beli apa? Tanya Alfat yang sudah tahu rumah makan yang akan mereka singgahi. Ayam kremes, untuk makan siang kalian. Tadi bunda masak cuma dikit di rumah. Asyik, ayam kremes, seru Alfat senang. Rumah Alfat yang besar membuat kedua temannya menganga. Ini pertama kalinya dia datang ke rumah Alfat. Pertama kalinya juga mereka memasuki rumah dengan pagar tinggi dan dijaga satpam. Mereka saling berpandangan malu, teringat dengan rumah mereka yang kecil. Koko menghentikan mobil di depan teras, dan segera membuka pintu untuk Vika yang menggendong Visa. Ayo, kalian masuk. Jangan malu ya, ini rumah kami, kata Vika pada dua teman Alfat, Malik dan Noval. Vika segera turun dengan menggendong Visa ke kamar. Afi dan kakak, ganti baju dulu. Temannya biar menunggu sebentar, kata Vika sambil berjalan masuk kamar. Alfat pun menyuruh kedua temannya untuk duduk di ruang tamu, dan berpamitan untuk berganti baju dulu. Tak lama kemudian, Vika keluar kamar sudah berganti setelan santai. Vika meminta menyiapkan makan siang. Dengan tambahan lauk yang tadi dia beli, bisa mengajak teman Alfat untuk makan siang juga. Afi dan Alfat sudah keluar dari kamar mereka bersama Big Lastri. Kalian makan dulu, ajak Malik dan Noval untuk makan juga kak. Mereka juga belum makan pasti, kata Vika pada Afi dan Alfat. Fiza belum bangun embun, tanya Afi sambil naik ke kursinya. Belum? Afi makan duluan aja ya, badan Fiza sedikit agak hangat, biar tidur dulu, jawab Vika sambil mengisi piring Fiza dengan nasi. Karena kami hujan-hujan tadi pagi ya embun, tanya Afi dengan rasa bersalah. Nah, sekarang paham, kan kalau hujan-hujanan bisa sakit. Enggak salah, kan kalau ayah tadi pagi sampai marah. Iya embun, Afi enggak akan nakal lagi, jawab Afi menunduk di depan meja makan. Sekarang makan dulu, terus minum vitamin mau bobo dulu atau belajar dulu terserah Afi. Vika membelai rambut Afi dengan sayang. Ayo, kalian makan dulu, banyak enggak apa, dihabiskan juga enggak apa. Baru kalian mengerjakan tugas. Bunda tinggal ke Fiza dulu ya, kak, kata Vika begitu Alfat datang bersama Malik dan Noval. Alfat dan kedua temannya mengangguk. Malik dan Noval nampak malu-malu saat disuruh makan. Mereka hanya mengambil sedikit nasi dan lauk. Afi yang gemas-gemas dengan kedua teman kakaknya karena tidak menurut apa kata bundanya, dan juga menurut Afi mereka ingkar janji karena sudah menjawab iya. Afi berdiri di kursinya dan mengisi tiap piring Malik dan Noval dengan ayam masing-masing satu potong besar. Kakak berdua tidak menurut untuk tidak malu dan makan banyak, embun bisa marah. Kata Afi menambahkan satu centong nasi lagi ke piring Malik dan Noval, lalu mendekatkan sayur asam dan udang gorengnya. Iya, tidak usah malu, embunku pasti senang kalian makan banyak. Lihat, aku juga makan banyak, kata Alfat membujuk temannya. Al, ini aku tidak habis pasti, aku bagi untuk mbakku di rumah nanti ya, kata Malik jujur. Potongan paha ayam yang diletakkan Afi ke piringnya memang besar. Tidak usah dipotong lagi, nanti kita beli lagi ya untuk mbak kamu yang di rumah, kata Dion Dimun yang pulang cepat, untuk berganti baju. Opa, terima kasih, kata Alfat. Nah,
Jadi kamu makan saja semua. Pasti habis kok, seru Alfat pada Malik. Dion Gimun mendekati keempat anak kecil yang sedang makan bersama. Dia duduk di sebelah Afi setelah mengecup kepala Afi. Fiza mana? Fiza tidur opa, kata embun badan Fiza panas, jawab Afi sambil menggigiti sayap ayam. Opa lihat Fiza dulu ya, nanti bilang Om Koko suruh beli lagi ayamnya untuk kalian bawa pulang ya, seru Dion Gimun sambil berlalu. Bersambung. 294. Vika sedang mengganti pakaian Fiza dengan setelan yang lebih nyaman. Termometer Vika selipkan di ketiak Fiza yang tertidur. Kamu kok mudah banget sakit sih sayang, ada apa sebenarnya, nak? Vika berbicara pada Fiza yang terlelap. Derit pintu yang terbuka membuat Vika menoleh. Wajah Dion Gimun yang tersenyum, sedikit menenangkan gelisahnya. Fiza sakit sayang, tanya Dion Gimun mendekati Vika lalu duduk di ujung ranjang. Anggukan Vika membuat Dion Gimun mengulurkan tangannya ke kening Fiza. 38, ya, cuma sudah buat dia tidak bergairah, kata Vika menunjukkan termometer yang baru dicabut dari ketiak Fiza. Dion Gimun menatap sendu pada Fiza. Daya tahan tubuhnya memang tidak sebandel Afi. Dia lemah lembut kayak kamu, kata Dion Gimun mengecup kening Fiza. Mau dibawa ke dokter, ayah temani. Kita tunggu sampai sore ya. Vika kasih penurun panas dulu, mudah-mudahan bisa turun panasnya. Vika menoleh ke nakas dan mengambil obat penurun panas, yang berbentuk sirup dengan rasa strawberry. Dion Gimun mengangguk dan membantu menegakkan badan Fiza, untuk mempermudah bagi Vika menyuapi Fiza dengan obatnya. Dengan lembut Vika membuka mulut Fiza untuk menyuapi obatnya, namun Fiza begitu susahnya membuka mulutnya. Hingga obatnya sampai tumpah di baju Fiza. Pelan-pelan sayang, tunggu sebentar, kata Dion Gimun yang melihat Vika sudah sangat cemas. Sudah pelan ya, kenapa Fiza enggak mau buka mulutnya? Keluh Vika mengambil tisu basah dan membersihkan leher serta wajah Fiza. Dengan menghela nafas pendek, Vika mengangkat Fiza untuk dipangku. Ayah, tolong tuangkan 1 sendok lagi, pinta Vika pada Dion Gimun yang menatap dirinya. Dion Gimun menuruti Vika, dia menuangkan sirup strawberry dalam sendok takar. Vika mengambil sendok itu dan memasukkan dalam mulutnya. Jalan terakhir memasukkan obat pada Fiza adalah dengan mulut. Dan dalam sekali percobaan Vika berhasil memberi obat pada Fiza. Enggak pahit kok susah sih nak, kata Vika membaringkan Fiza lagi. Namun Fiza tidak mau melepaskan tangannya dari baju Vika. Dion Gimun melihat usaha Vika dengan senyum. Sudah biarlah kamu manjakan dulu dia, yang lain juga masih pada makan. Ayah mau pergi lagi enggak? Tanya Vika dengan penuh harap. Iya, kamu mau apa? Awasi Alfat dan temannya yang belajar ya, mereka mau pakai internet untuk kerjakan tugas. Paling hanya bentar ya, Afi suruh kesini saja, bawa tas sekolahnya tadi, pinta Vika pada sang ayah. Oke, ayah tunggu Alfat dulu. Itu teman sekolahnya. Iya ya, rumahnya di belakang sekolah. Kenapa? Kasihan aja, anaknya terlihat baik-baik. Iya ya, memang dari keluarga yang sederhana, bantu aja ya. Vika jadi inget kecil dulu, enggak jauh beda dengan mereka. Semua harus nahan dulu untuk bisa punya yang teman Vika punya, kata Vika dengan sedih. Tapi ayah harus lihat dulu potensi mereka. Ayah nggak mau asal bantu, kalau ternyata anaknya tidak ada minat untuk belajar dan untuk maju. Terserah ayah deh kalau soal itu. Ayah yang lebih berpengalaman soal sifat orang. Vika mau bantu alat sekolah saja nanti, jawab Vika sambil mengeloni Fiza yang mendekapnya. Dion Gimun tersenyum dan beranjak dari duduknya, kemudian keluar dari kamar Vika. Tak lama Dion Gimun keluar, Afi masuk dengan guling kesayangannya, bukan dengan tas sekolahnya, dan naik ke tempat tidur bergabung dengan Vika dan saudara kembarnya. Kakak belajar di mana mbak? Tanya Vika pada Afi. Di ruang tengah, sama opa. Tapi opa juga lagi kerja. Afi belajarnya nanti aja ya embun, sama embun dan Fiza. Iya, tapi bobo ya, sini peluk sayang, biar Fiza hangat kalau kita peluk, kata Vika merentangkan tangannya pada tubuh Afi. Baru 1 jam Vika memejamkan mata, Afi pun sudah terlelap. Alfat masuk dalam kamarnya dan berbisik membangunkannya. Alfat minta izin untuk ikut mengantar kedua temannya pulang,
bersama Dion Gimun, lalu akan ikut Dion Gimun ke pabrik. Jangan malam ya sayang pulangnya. Bilang sama opa begitu ya, kata Vika menoleh pada Alftah yang berdiri di belakangnya. Cium bunda dulu, pinta Vika kemudian. Al pergi ya embun, adik Fiza moga cepat sembuh, kata Alfat berpamitan. Vika berkedip dan tersenyum, lalu memperhatikan Alfat yang berjalan pelan dan menutup pintu dengan pelan. Rumah menjadi sepi, setelah Alfat membangunkannya. Vika tidak bisa tidur lagi. Dia bangun dan memegang kening Fiza, sudah agak dingin. Termometer Vika pasang lagi di ketiak Fiza. Setelah beberapa menit ditunggu, suhu badan Fiza sudah menjadi 36 derajat. Vika bernafas lega, Fiza baik-baik saja. Vika kemudian turun dari tempat tidurnya. Vika keluar kamar dan mencari Bik Yatni. Vika meminta Bik Yatni untuk membuat bubur pati Garut, dengan kuah santan dan ditambah potongan ubi jalar. Fiza sangat suka bubur itu, jika sedang ke pasar tradisional bubur itulah yang menjadi permintaan Fiza dan Afi. Sementara Bik Yatni membuat bubur, dirinya akan melanjutkan pekerjaan. Kondisi hotel dan biro perjalanan yang dia kelola, sedang membutuhkan banyak perhatian juga, mendekati akhir tahun. Embun, mau pipis, kata Fiza yang baru bangun. Yuk, seru Vika segera beranjak dari kursinya dan membopong Fiza masuk kamar mandi. Fiza tertawa melihat Vika yang panik. Anak bunda sudah mau tertawa. Sudah enakan ya badannya, tanya Vika saat mendudukkan Fiza ke kloset. Mulut Fiza enggak enak, embun, Fiza minum jamu embun ya tadi. Jawab Fiza mengerucutkan bibirnya. Enggak sayang, Fiza tadi badannya panas. Enggak apa, nanti sembuh kok, kalau sudah makan dan minum obat. Mau bubur lem enggak? Bik Yatni tadi buatin Fiza bubur lem loh, tawar Vika dengan senyum, dan menceboki Fiza. Mau? Jawab Fiza dengan cepat. Dia merangkulkan tangannya ke leher Vika yang memakaikan celana panjangnya lagi. Vika menggendong Fiza keluar kamar mandi dan menuju ke dapur. Bubur yang dibuat Bik Yatni sudah siap di atas meja dapur, dalam panci berukuran sedang. Enak, seru Fiza yang baru melihat Vika mengisi mangkoknya. Segini dulu ya, nanti kalau kurang bisa tambah lagi. Mau makan di mana? Tanya Vika menunjukkan isi mangkok yang dipegangnya. Di sofa besar, nonton kartun ya embun, jawab Fiza sambil menatap jam dinding di depannya. Jam 4 sore adalah jam kartun kesayangannya diputar di televisi. Oke, jawab Vika menggendong Fiza lagi ke ruang tengah, di mana ada sofa besar yang biasanya akan menjadi tempat berkumpul mereka berlima jika menjelang tidur. Apa sih yang Fiza rasakan di badan Fiza? Apa sakit? Apa lemas atau apa? Tadi Fiza inginnya bobo embun, terus di sini panas, jawab Fiza memegang lehernya. Terus sekarang bagaimana? Masih panas enggak lehernya? Buat makan sakit enggak? Gumam Fiza sambil berpikir, dia menelan buburnya dan terlihat bingung. Enggak sakit embun, rasa jamunya masih ada, jawab Fiza kemudian membuka mulutnya minta disuapi lagi. Vika dengan sabar menyuapi Fiza sambil menonton kartun kesukaannya. Hingga satu mangkok bubur habis, Fiza pun meminta lagi. Tidak salah jika tadi meminta Bik Yatni membuat bubur itu, rasa manisnya dan mudah untuk ditelan, membuat Fiza mudah makannya, agar perutnya tidak kosong. 295. Fiza mau makan apa untuk makan malam? Tadi bunda beli ayam kremes di tempat biasa sayang. Fiza mau tidak? Tanya Vika dengan lembut sambil membelai rambut Fiza yang ada di pangkuannya. Mau? Ayam, tapi nanti ya embun, jawab Fiza yang masih merasa kenyang. Iya, deh, tapi makan nasi ya, biar Fiza enggak sakit. Biar besok kalau Mbak Salma dan Kak Farhan kesini, Fiza bisa ikut bermain bersama. Tapi kalau Fiza sakit jadi enggak bisa ikut bermain, jelas Vika pada Fiza agar mau makan. Iya, embun, nanti Fiza mau ajak Mbak Salma berenang bareng. Ya embun, kata Fiza mendongak pada Vika. Iya kalau Fiza sehat, boleh main apa saja, selama tidak membahayakan, jawab Vika mengecup kepala Fiza dengan lembut. Bunda bangunin Afi dulu ya, biar mandi. Sebentar lagi ayah pulang, ayah pasti senang kalau anak-anaknya sudah cantik. Fiza tidak usah mandi, bunda lap aja ya. Fiza tunggu di sini ya embun,
jawab Fiza dengan senyum. Vika pun beranjak dari sofa dengan membawa mangkok bubur Fiza ke dapur sebelum membangunkan Avi. Vika sedang memandikan Avi di kamarnya, saat Ferish pulang dari kantor. Ferish melihat Fiza yang menonton televisi sendirian sambil berbaring di sofa. "Hei, anak cantik serius banget yang nonton kartun," sapa Ferish mengejutkan Fiza. Ferish berjongkok di depan Fiza yang langsung memeluknya. "Ayah sudah pulang," kata Fiza memeluk Ferish. "Kartunnya lucu ayah, Fiza suka," jawab Fiza dengan lembut. "Kok sendirian saja, pada kemana?" tanya Ferish beranjak dan memangku Fiza. "Embun dan Avi mandi ayah, kalau kakak Al, Fiza enggak tahu," jawab Fiza bersandar di dada Ferish, mencari kehangatan. "Ayah," seru Avi berlari dari kamar mendekati Ferish dan Fiza. Vika berjalan di belakang Avi membawa waskom air hangat dan waslap juga pakaian ganti untuk Fiza. Harum banget. Fiza enggak mandi juga?" tanya Ferish setelah Avi memeluknya, dan duduk di samping Ferish. "Fiza tadi sempat demam ayah, jadi dilap aja," jawab Vika mendekat. Fiza pun mendekati Vika. Dengan waslap lembut, Vika membasuh wajah Fiza, leher, tengkuk, dan kaki Fiza. "Abis ini makan sama Avi dan ayah ya sayang. Fiza harus banyak makan. Ini badan Fiza anget lagi." Vika mulai cemas lagi dengan demam Fiza yang naik turun. Ferish memegang dahi Fiza. "Tadi sudah turun panasnya, dari berapa?" tanya Ferish. Avi yang memeluk Ferish juga sampai bangun mendengar saudaranya sakit lagi. "Dari 38 ke 36 mas, udah mulai normal tadi setelah minum obat dan tidur," jawab Vika sambil membalurkan minyak herbal ke tubuh Fiza dan memijitnya pelan. "Aku telepon mama, kalau mama mau kesini, ya biar kesini. Kalau sibuk ditayang ke sana," kata Ferish mengambil ponselnya dari sakunya. Vika menunggui Ferish menelepon Dokter Purba, untuk meminta memeriksa kondisi Fiza. "Kita ke sana sayang, mama banyak pasien. Aku mandi dulu ya," kata Ferish mengecup kepala Avi dan Fiza kemudian berdiri. "Adek makan dulu kalau belum makan, sambil nunggu ayah mandi ya," kata Ferish pada Fiza. "Avi sudah makan ayah," lapor Avi sambil mendongak pada Ferish. Iya, pintar anak ayah. Fiza juga makan embun, biar pintar kayak mbak," seru Fiza tidak mau kalah. Vika dan Ferish pun tersenyum. "Yuk, ke belakang, nanti kalau mam di sini, jadi ada semut," kata Vika yang ingin mengajarkan disiplin. Bahwa semua harus dilakukan pada tempatnya. Avi dan Fiza kemudian berjalan duluan menuju meja makan. Naik sendiri ke kursi mereka dan menunggu Vika mengambilkan makanan. "Fiza makan yang banyak, biar sehat. Nih aku juga makan banyak. Tadi sudah makan nasi, ayam dan sayur. Sekarang makan bubur," Oce Avi menunjukkan perutnya yang besar. "Iya, aku tadi sudah makan bubur 2 kali, ya ampun. Sekarang mau makan nasi, pakai udang ya ampun," seru Fiza bersemangat. Vika hanya tersenyum mendengar celoteh anaknya, mereka berdua selalu saling mendukung. Fiza unggul dalam hal yang sosial, sedang Avi unggul dalam kegiatan fisik, seperti olahraga. Namun keduanya suka kesenian. "Enak ya, masakan bunda," seru Ferish mendekati kedua anaknya yang makan sendiri. Vika duduk sambil menikmati semangkok bubur. "Enak dong ya," seru kembar bersamaan. "Kalau enak, makan yang banyak, biar besok bunda masak lagi." "Ayah temani makan bubur," kata Ferish mengambil mangkok dari lemari. Rumah Dokter Purba masih antri para pasien di pavilionnya. Hingga beliau tidak mengetahui kedatangan cucunya yang sudah ada dalam rumah. Bersama simbok mereka dan seorang asisten rumah baru, keluarga kecil Ferish bercengkrama di ruang keluarga. Meski sambil menatap ponselnya, Ferish mengikuti apa yang dibicarakan dan sesekali diperdebatkan para wanita yang duduk di atas karpet di dekat kursinya. "Ayah, lihat kami bisa menari itu," kata Avi menunjuk pada siaran televisi yang menampilkan anak-anak kecil menari. Avi dan Fiza berdiri di depan televisi dan berlenggak-lenggok dan luwes mengikuti gerakan yang mereka lihat. "Kalian, kan suka menari, mau ikut sekolah menari enggak?" tanya Vika sambil bersandar pada kaki Ferish. "Memangnya ada embun?" tanya Avi penasaran. "Ada dong sayang, dulu bunda juga ikut waktu masih kecil," jawab Vika pada kedua anaknya. "Di gedung wayang orang itu masih ramai kok mbak,"
Kalau hari Sabtu sore untuk latihan kadang juga masih ada pertunjukan. Oh ya, tuh, masih ada. Kapan-kapan kita nonton ya mas, pinta Vika mendongak pada Ferish yang duduk di atasnya. Coba kamu hubungi sanggar tempat kamu dulu sayang, siapa tahu ada penerusnya, biar mereka terarahkan lenggak-lenggoknya, kata Ferish pada Vika. Coba besok siang aku singgah iya. Kalian berdua mau tidak belajar menari? Tanya Vika pada Avi dan Fiza yang masih mengikuti gerakan penari cilik di televisi. Mau, biar bisa seperti mereka, jawab Fiza. Iya, mereka ayu, tambah Avi yang menatap kagum. Seorang asisten dokter Purba masuk ke rumah, memberitahukan kalau sudah mulai sepi, Fiza bisa dibawa ke pavilion. Vika dan Ferish pun mengajak kedua anaknya untuk ke tempat praktek dokter Purba. Berjalan riang gembira dan bergandeng tangan mereka berempat melewati taman samping, dengan jalan setapak dari batu kecil yang tersusun rapi. Rumah bagus ya mbak, kata Fiza memandang sekeliling yang ditanami beberapa bunga. Terlihat cantik dalam terpaan sinar bulan juga lampu taman dari bohlam putih yang bulat besar. Itu lampu lollipop, nyam-nyam, kata Avi menunjuk lampu taman, kemudian tertawa. Fiza pun ikut tertawa keras memecah keheningan taman kecil dokter Purba. Begitu sampai di samping ruang praktek, Fiza dan Avi segera berlari masuk dalam ruang periksa. Ada pasien enggak di dalam mbak? Itu anak-anak nyelonong saja, tanya Vika pada asisten dokter Purba. Ada satu mbak, tapi sudah selesai kok. Enggak apa mbak, tadi bu dokter sudah menunggu cucunya. Tak lama dokter Purba keluar dari ruang periksa, bersama sepasang suami istri yang selesai berkonsultasi. Avi dan Fiza memegangi jubah dokter Purba sambil tersenyum. Ayo, siapa tadi yang demam? Uti suntik aja ya, biar cepat sembuh, seru dokter Purba pada dua cucunya. Fiza Uti, tadi panas. Avi enggak panas, jawab Avi semangat sambil memegang dahinya. Fiza hanya diam dan menunduk. Mendengar kata suntik, nyalinya langsung menciut. Tidak seceria tadi. Ayok sayang, biar dilihat Uti dulu tenggorokannya. Tadi katanya panas, kata Vika dengan lembut menggendong Fiza yang terdiam. Fiza enggak mau disuntik, jawab Fiza lirih, menahan tangisnya. Enggak apa, biar cepat sembuh, kalau memang harus disuntik. Fiza, kan pemberani, bujuk Vika lembut sambil berjalan masuk ruang pemeriksaan. Ferish hanya mengulum senyum mengikuti Vika masuk. 296. Saat sedang memeriksa cucunya, dan daftar pasiennya sore itu sudah habis, dokter Purba meminta sang asisten untuk menutup tempat prakteknya. Dokter Purba akan bermain dengan cucunya. Kok sudah tutup ma? Masih jam segini juga, protes Ferish pada sang mama. Mama, kan mau main sama anak-anak cantik ini. Kok antrian juga sudah habis? Sekali-kali tutup awal, jawab dokter Purba. Fiza demamnya karena panas dalam, jadi tenggorokannya panas, kata dokter Purba memeriksa cucunya dengan meminta Fiza membuka mulut. Terlihat garis putih di tenggorokan Fiza. Enggak makan yang digoreng dulu ya sayang, biar cepat sembuh. Dokter Purba menyudahi pemeriksaannya, kemudian menggendong Fiza. Panas dalam aja, kan ma? Tanya Vika masih khawatir. Iya, kita lihat 2 hari ini, dan reaksi obatnya. Kalau ke rumah sakit juga butuh diobservasi lagi, jawab dokter Purba sambil berjalan menggendong Fiza. Cek labnya nanti cek semua ya ma, Vika khawatir. Fiza ini lebih mudah sakit daripada Avi dan Alfat, pinta Vika dengan cemas. Iya, mama sudah kasih catatan di surat pengantar tadi. Semoga hasilnya bagus. Cucu-cucu Uti harus sehat semua. Mereka kemudian masuk dalam rumah dan bermain bersama sambil menunggu Simbok menyiapkan makan malam. Dengan menu sederhana, mereka makan bersama. Fiza dibelikan bubur nasi oleh Ferish dari rumah makan yang tidak jauh dari rumah mamanya. Hanya Alfat yang tidak bersama mereka karena bersama Dion Dimun. Al udah jadi anak opanya ma, kami sendiri juga jarang makan malam bersamanya, karena selalu ikut opanya. Pulang-pulang sudah tertidur, jadi kesempatan kami bersama hanya saat pagi, kata Vika saat dokter Purba menanyakan keberadaan Alfat. Biarlah selagi Alfat tidak keberatan dan merasa senang. Biar dia menemani opanya agar tidak kesepian. Mama tidak merasa sepi, karena ada Simbok dan sekarang ada Yuli juga. Pasien pagi dan sore selalu ramai,
kata Dokter Purba masih merasa lebih baik dari Dion Gimun. Jangan merasa marah dengan sikap ayah kamu cantik. Iya ma, Vika masih mencarikan jodoh untuk ayah, tapi belum dapat juga, kata Vika dengan senyum. Itu tergantung dari ayah kamu sendiri. Kalau belum bisa melupakan mama kamu, ya wanita manapun yang dekat, akan terlihat kurang sempurna dibanding mama kamu, jawab Dokter Purba. Vika hanya tersenyum dengan perkataan sang mertua yang memang benar. Dion Gimun, ayahnya belum bisa melupakan mamanya, meski mulutnya sering bilang sudah ikhlas. Ma, ada kabar tentang Tante Diana dan suaminya? Tanya Feris saat bergabung dengan Vika dan Dokter Purba di ruang keluarga. Mama coba telepon Diana kemarin lewat ibunya. Dia bilang sudah mengajukan proses untuk berpisah. Kalau kabar Syahrir, Mama tidak tahu. Kalian tidak melaporkan ke polisi. Lapor ma, tapi Feris cabut karena anak-anak sudah kembali. Ayah juga tidak mempermasalahkan lagi. Jadi tidak memperpanjang kasusnya. Feris kira dia menyusul Tante Diana. Enggak, kata Diana, dia juga menunggu agar proses perpisahannya juga bisa cepat. Kalau Nyoto juga sudah bebas, dan kembali ke desanya sana, mengurus ladang dan kolam ikan. Ya meskipun Lestari masih sering berbuat masalah dengan tidak mau ikut ke ladang, dan tetap dengan gayanya yang dulu, tapi mereka nampak berusaha untuk hidup lebih baik. Syukurlah ma, Vika harap mereka bisa menjadi lebih baik. Indra dan Kamila yang belum bebas ya mas. Kamu mau mereka bebas? Tanya Feris penasaran. Kasihan juga mas, meski aku tidak ingin mereka mengganggu kita lagi. Aku sudah memaafkan mereka, jawab Vika dengan tulus. Mama ingin mereka mati aja di penjara, kata Dokter Purba masih emosi. Feris dan Vika menatap sang mama dengan senyum terpaksa. Orang tua mana yang tidak akan kesal dan marah jika ada yang mengganggu keluarga anak-anaknya. Indra mungkin 5 tahun lagi bebas. Kalau Kamila, dia mulai baik kelakuannya di penjara, seiring dengan penyakit ganasnya yang terus berkembang makin parah. Kecanduannya pada obat terlarang juga memperparah penyakitnya. Vika meringis iba, tak terbayangkan bagaimana hancurnya Kamila dengan penyakitnya itu. Penyakit yang belum ada obatnya dan menjadi dikucilkan semua orang. Mereka sudah menerima akibat dari perbuatan mereka. Itu jadikan contoh untuk kita bisa menjadi manusia yang baik, selalu bersyukur dengan semua yang diberikan Allah pada kita, mau itu susah, senang, bahagia atau sedih, terima dengan rasa syukur. Jangan memaksakan kehendak, kata Dokter Purba menasehati Vika dan Feris. Feris sih bersyukur ma, bidadari cantik ini jadi milik Feris, dan memberi Feris malaikat-malaikat kecil, ucap Feris merangkul Vika dan mengecup kepala Vika dengan dalam. Enggak, inget dulu nolak dijodohkan. Marah-marah, banting pintu, pulang enggak pamit, kata Dokter Purba mengenang, saat pertama kali ingin memperkenalkan Vika pada Feris. Sudah dibilang kalau mama bilang dijodohkan dengan Afika anak Pak Zakaria dan Ibu Aminah, ya pasti langsung mau. Mama cuma bilang, anak teman mengaji mama, cantik gitu aja, jawab Feris ketus. Vika hanya mengulum senyumnya dengan perdebatan suami dan mamanya. Kalau diingat perkenalan mereka memang sangat lucu. Pendekatan Feris pada dirinya juga lucu. Kalian mau menginap atau pulang? Tanya Dokter Purba pada akhirnya. Pulang ma, Feris ada kerjaan dari kantor. Kasihan Alfat juga, jawab Feris. Ya udah sana, jangan malam-malam, Fiza biar cepat istirahat juga, kata Dokter Purba, meminta Feris dan Vika cepat pulang, untuk kesehatan Fiza. Feris dan Vika pun berpamitan pulang, karena memang sudah pukul 9 malam. Alfat mungkin juga akan pulang. Saat dalam perjalanan pulang, di jalur kereta api yang mereka lewati, ada seorang pria dengan sepeda motor tertabrak kereta karena menerobos palang pintu kereta, dan menimbulkan kemacetan. Mas, aku turun aja ya, coba buka jalur, kalau tidak bakalan lama ini, kata Koko pada Feris, menyerahkan mobil pada Feris. Oke, kami tunggu di depan ya, kata Feris berpindah untuk mengambil kemudi. Ada apa embun? Tanya Afi penasaran saat melihat Koko keluar mobil. Ada yang kecelakaan sayang, jadi macet. Om Koko mau bantu Pak Polisi untuk mengatur jalan, biar bisa lewat, jawab Vika dengan lembut. Afi pindah depan, mau lihat, kata Afi berdiri dan melangkah ke bangku depan. Buka kaca ayah,
Mau lihat itu? Seru Avi yang ingin melihat kecelakaan, menunjuk di kerumunan orang-orang. Enggak, bahaya sayang. Lihat dari dalam saja, kata Ferish menyalakan lampu dalam mobil. Suara mobil ambulans dan polisi pun datang. Ferish sudah berhasil keluar dari ular kemacetan, setelah Koko berhasil mengatur orang yang tidak ingin saling mengalah. Mas, Mbak, yang tertabrak adalah mantan komandan itu, kata Koko dengan suara yang terdengar pilu begitu masuk dalam mobil lagi. Koko sempat membantu mengangkat kakinya dan melihat wajah korban kecelakaan yang tak lain adalah penculik Avi dan Visa, suami Diana. Vika merasa kaget dan terharu. Baru juga tadi dibicarakan, sekarang mendapat kabar kalau kecelakaan. Gimana kondisinya Ko? Tadi masih bisa mengeluh Mas, tapi lukanya cukup parah. Kedua kakinya kayaknya patah, kepalanya terus mengalir darah. Kecil kemungkinan untuk selamat Mas kalau lihat keadaannya, kata Koko sambil memangku Avi. Kasihan banget, kata Vika kemudian mengeluarkan ponselnya memberi kabar pada Dokter Purba. Setidaknya sang mama bisa menghubungi keluarga sang komandan, agar bisa menemani sang komandan di saat terpuruknya yang mungkin akan menjadi saat terakhirnya. Vika ingin sang komandan mengakhiri hidupnya di antara keluarganya. 297. Vika dan Ferish sudah berada di kamar mereka setelah Avi dan Viza mereka tidurkan di kamar mereka sendiri. Begitupun dengan Alfat yang belum lama sampai bersama Dion Gimun sudah masuk dalam kamarnya. Mas, mau melayat tidak besok? Tanya Vika sambil membersihkan wajahnya dan memakai serum wajah pada Ferish yang baru keluar dari kamar mandi. Rumahnya itu jauh sayang, tapi kalau mama minta diantar aku antar. Tapi biasanya mama pergi dengan grup arisan Purna Bakti. Kenapa? Tanya Ferish memeluk Vika dari belakang menatap wajah istrinya dari cermin yang tampak masih muda dan cantik. Kamu kok masih cantik aja sih sayang, kata Ferish menyandarkan dagunya di bahu Vika. Aku ingin ikut melayat, kalau kamu pergi, jawab Vika menyudahi memakai serum pada wajahnya. Jauh? Kasihan kembar kalau mau diajak, ditinggalkan juga kasihan. Jawab Ferish yang makin lama makin aktif mengendus leher Vika. Vika merasa risih sendiri dengan tingkah Ferish, yang selalu seperti itu tiap malam. Mau lagi? Tanya Vika sambil membuka kancing pijamannya dari atas dan berbalik badan menghadap Ferish. Dengan senyum manis dan mata yang berkedip, Ferish membawa menarik tubuh Vika untuk mendekat padanya. Kepalanya masuk dari bagian bawah piyama Vika yang sebentar lagi terbuka. Ferish menuju area favoritnya, yang tidak pernah membuatnya bosan, meski tiap hari dia nikmati lagi. Semenjak Avi dan Visa tidak menyusu, tempat itu makin menarik baginya. Bekas yang dia tinggalkan tidak sampai memudar sudah dia tambahi lagi. Vika pun tidak kehilangan hasratnya meski Ferish selalu meminta tiap hari. Terkadang dirinya juga yang memulai, karena akan hampa untuknya jika tidak tersentuh oleh suaminya. Sambil berdiri Vika melepas semua pakaiannya yang baru saja dipakai, untuk mengantarkan susu botol Visa dan Avi. Sekarang sudah dia lepas lagi karena sudah merasakan basah di area bawahnya, bersamaan dengan tubuh atasannya yang telah dibasahi oleh mulut Ferish. Vika menarik kaos Ferish yang juga baru melekat di kulitnya 5 menit yang lalu. Sepertinya percuma saja bagi pasangan ini untuk memakai pakaian saat akan tidur, yang akhirnya berujung kotor di atas lantai, tanpa dipakai tidur. Mereka akan bangun dalam selimut tanpa satu helai benang lagi. Vika selalu menikmati proses untuk menjadi istri yang baik bagi Ferish. Terkadang mereka membutuhkan referensi agar tidak jenuh dengan malam panas mereka. Bersama-sama mereka mencari ide gila yang akan mereka praktekkan setelah menutup laman pencarian. Sama-sama suka, sama-sama butuh. Itulah yang selalu mendasari tiap penyatuan mereka. Tidak ada paksaan dan tidak ada penyesalan. Setiap pagi selalu berakhir dengan senyum cerah dan kebahagiaan. Seperti pagi ini pasangan yang langsung terlelap bersama setelah pelepasan, masih malas untuk bangun. Dan mereka masih saling memeluk satu sama lain. Mas, nanti kalau kamu melayat, ada yang jualan petai, beli ya. Di sana, kan banyak petai dan durian. Apalagi sekarang lagi musimnya, kata Vika yang memainkan jemarinya di rahang Ferish yang belum bercukur. Mbak Farah, kan sukai petai, jadi aku mau stok petai untuk mereka selama mereka di sini. Kamu sendiri memangnya enggak suka,
ledek Ferish sambil mengeratkan pelukannya. Vika dan Farah sama dalam soal makanan, petai dan jengkol sudah menjadi kerupuk bagi mereka, apalagi jika istri Fajar kakak pertamanya juga ada, 3 wanita anak keluarga purba penggila makanan yang memiliki bau yang khas itu. Enggak suka, kulitnya, jawab Vika sambil tertawa. Kayak sekarang, aku paling enggak suka kalau harus mandi keramas dingin begini. Tapi suka prosesnya yang semalam, begitu? Tanya Ferish sambil tertawa. Iya, suka prosesnya, tapi enggak suka setelahnya, bekasnya sakit, jawab Vika jujur sambil meringis. Udah tiap hari masih sakit aja sayang. Ya, kan elastis sayang, ramuan jamu dari mama manjur banget. Masih rapat aja, kan? Ferish mengangguk dan mendekap erat Vika. Kamu memang enggak berubah sayang, makanya aku ketagihan terus, jawab Ferish dengan jujur. Biar kamu enggak melirik sana-sini, kalau yang di rumah tidak jauh beda dengan yang di luar sana, jawab Vika mengapit pipi Ferish dengan kedua tangannya, dan menggoyangnya ke kanan ke kiri. Kalau aku masih lirik-lirik, aku rela disambar geledek sayang, ucap Ferish dengan serius. Enggak, paling kamu akan kehilangan kami bertiga. Dan aku yakin kamu akan kehilangan semua yang kamu miliki saat ini, kesuksesan dan kebahagiaan kamu. Mau coba? Ferish menggeleng dengan cepat, sedetik pun dia tidak ingin kehilangan apa yang sudah ada dalam pelukannya. Mau kemana? Tanya Ferish saat Vika melepaskan pelukannya. Bangun mas, mau mandi, dan lihat anak-anak. Bareng yuk. Ferish pun mendahului Vika masuk dalam kamar mandi, dia berlari dengan polosnya. Vika menahan tawannya, tingkah Ferish sudah seperti Alfat, atau Alfat yang meniru bapaknya. Vika memunguti pakaian mereka semalam dan memasukkan dalam keranjang kotor, kemudian masuk dalam kamar mandi. Selesai mandi Vika naik ke atas masuk ke kamar Afi dan Fiza, melihat kondisi Fiza dengan membawa termometer. Fiza tidak lagi demam, suhu tubuhnya sudah normal lagi. Embun, panggil Fiza yang terbangun. Masih gelap sayang? Bobok lagi ya, nanti bunda bangunkan kalau sudah siang, jawab Vika menyelimuti Fiza dengan lembut. Gumam Fiza memejamkan mata lagi. Matanya memang masih terasa berat. Vika kemudian menutup kamar kembar dan turun ke dapur. Sarapan lembut dan tanpa minyak Vika siapkan untuk Fiza. Pilihannya adalah makaroni panggang dengan taburan kaju yang juga disukai semua keluarganya. Sayang aku samping ya, biasa. Mau olahraga bentar, biar kamu enggak lirik-lirik pria yang berotot, kata Ferish dengan senyum lalu mengecup kening Vika dengan lembut. Vika hanya tersenyum, sambil mengupas bawang bombay. Derit pintu belakang terdengar, Big Lastri sudah bangun dan mulai menyapu rumah. Big, nanti kalau ada yang jual ayam kampung, beli ya. Kalau kecil beli 2, kalau besar 1 aja, untuk buat kaldu sup. Besok Mbak Farah dan keluarganya sampai. Ajak Big Yatni siapkan kamar ya, kata Vika dengan lembut. Apa mbak? Tanya Big Yatni yang ternyata sudah datang. Mbak Farah mau datang dan menginap di sini besok, tolong siapkan kamarnya. Oh, iya mbak, saya ke belakang dulu ya mbak, pamit Big Yatni untuk memulai tugasnya. Vika mengangguk dan melanjutkan memasak. Suara langkah kaki kecil menuruni tangga dan mendekap Vika dari belakang dengan tangan kecil yang lembut. Embun, Al kangen, kata Alfat dengan lembut. Vika meletakkan pisaunya dan memegang tangan Alfat. Dipeluknya tubuh Alfat yang sudah tinggi. Embun enggak kuat lagi gendong kakak, kata Vika pada Alfat. Ada apa sayang? Bunda tiba hari di rumah, kangen gimana maksudnya? Tanya Vika sambil merapikan rambut Alfat yang berantakan khas bangun tidur. Enggak tahu, tapi Al ingin peluk Embun lama-lama. Semalam Al ingin tidur dengan Embun dan ayah, tapi lampu kamar sudah dimatikan saat Al akan turun. Kenapa enggak bilang sebelum tidur kemarin? Takut sama ayah? Ayah udah peluk-peluk Embun, kan? Ayah pasti bilang Al sudah besar, harus berani tidur sendiri. Vika tertawa dengan kepolosan Alfat dan cara dia menirukan cara bicara Ferish. Oke, sini bunda peluk. Vika memeluk erat Alfat lalu mengecupi wajah anak lelakinya. Alfat kemudian menunggui Vika yang memasak sambil menatap terus wajah sang bunda. Ini kenapa jadi mandor masak Embun? Tanya Ferish mengacak rambut Alfat yang duduk di atas meja dapur.
Ferish menarik kursi dan duduk sambil mendekap Alfat dari belakang. Dirinya ikut memandangi wajah cantik Vika yang sibuk memasak. Ayah juga kenapa malah ikut di sini? Tanya Alfat balik sambil memegang tangan Ferish. Sama kayak Al, jadi mandor embun masak, jawab Ferish dengan santai. Al enggak jadi mandor, Al cuma lihatin embun aja. Embun masih cantik kayak dulu Al kecil, jawab Alfat dengan jujur. Kalau ayah masih ganteng enggak? Tanya Ferish memiringkan wajahnya menatap Alfat. Enggak ayah, sudah tua, ubannya sudah ada, kata Alfat melihat rambut putih yang mulai tumbuh di rambut Ferish, lalu tertawa terbahak. Berani ngatain ayah tua ya? Ini hukuman dari ayah, seru Ferish dengan menyatukan giginya, gemas pada Alfat. Ferish menggelitiki Alfat hingga tertawa terpingkal-pingkal. Sudah, pada mandi sana, sudah jam 6 itu, nanti kesiangan, seru Vika yang merasa senang dengan dua lelaki tercintanya. Bersambung 298. Farah memberi kabar keluarga sudah tiba di rumah Dr. Purba saat sudah malam. Salma dan Farhan sudah tidak sabar untuk bertemu dengan adik-adik mereka. Alhasil begitu bangun dan belum mandi mereka sudah diantar ke rumah Vika. Alfat, seru Farhan begitu keluar dari mobil yang dikemudikan Farah dan berhenti di halaman rumah Vika. Salma pun tak mau kalah, dia berteriak memanggil si kembar sambil membawa tas besarnya yang berisi pakaian ganti juga oleh-oleh untuk adik-adiknya. Vika yang sedang menyiapkan sarapan sampai terkejut dengan teriakan dan suara hentakan kaki yang berlari di dalam rumah. Tante cantik, seru Salma yang sudah tumbuh tinggi dan cantik, dan sudah menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Salma memeluk Vika dengan erat. Anak cantik makin tinggi aja ya, abang juga, kata Vika mengulurkan tangan meminta Farhan memeluk dirinya. Alfat mana tante? Tanya Farhan tidak sabar. Mereka belum pada bangun, susul aja ke kamar, jawab Vika mengecupi kepala Salma dan Farhan. Salma dan Farhan pun segera menuju ke atas, ke kamar adik-adik mereka. Kok sepi, belum pada bangun ya? Tanya Farah begitu masuk rumah dan mendapati Vika sendirian. Ba, apa kabar? Mereka masih pada tidur, kata Vika memeluk Farah. Aku kira yang makin gemuk aku aja, ternyata kamu juga ya, kata Farah yang melihat Vika makin berisi. Tiap malam dipompa ya makin ngembang mbak, ucap Ferish keluar dari kamar setelah terbangun karena terikan kedua keponakannya. Kapan sampainya mbak? Tanya Ferish sambil masuk ke dapur untuk minum. Kamu ini? Protes Farah menepuk lengan Ferish yang masih suka berbicara seenaknya sendiri. Memang ya, laki-laki itu merusak bodi wanita. Nanti kalau istrinya terlalu gemuk marah, ucap Farah menarik kursi makan dan duduk. Enggak, aku enggak marah. Aku malah ingin Vika gemuk, biar aku tenang. Enggak ada yang melirik dirinya lagi, ucap Ferish sambil tersenyum. Enggak usah didengar Tik, kita harus tampil cantik. Nanti kita percantik diri kita ke tempat praktek temanku dulu, dokter kecantikan. Jangan diikuti tuh Ferish yang ingin kamu gemuk, kata Farah dengan ketus. Vika hanya mengulum senyum dengan perdebatan dua bersaudara yang jarang bertemu itu. Mbak mau dibuatkan minum apa? Tanya Vika sambil mengambil cangkir membuatkan Ferish kopi. Enggak perlu Vik, aku hanya antar anak-anak dulu, aku belum selesai berberes semalam. Kak Randy ada acara-acara pagi ini, aku harus ikut. Oke deh, jadi anak-anak ditinggal, kan? Iya, dari semalam udah merengek minta ke sini, tapi papanya sudah capek, jawab Farah mengambil setangkup roti dan keju dari piring yang disajikan Vika. Aku pamit ya. Oh ya, mereka belum mandi. Baru bangun tidur tadi, kata Farah sambil beranjak dari duduknya. Vika mengangguk dan Ferish berkedip sambil menyesap kopinya. Melihat Farah sudah keluar dengan suara pintu mobil yang menutup, Ferish menarik tangan Vika agar duduk di pangkuannya. Aku belum dapat ucapan selamat pagi dari kamu sayang, kata Ferish kemudian mengecup bibir Vika dengan lembut. Sudah, nanti anak-anak lihat, tolak Vika saat Ferish memajukan lagi bibirnya. Vika beranjak dari pangkuan Ferish dan membuat susu untuk anak-anaknya. Dan pagi itu bertambah 2 anak. Susu yang dibuatnya bertambah lagi, begitu juga dengan sarapan yang dibuatnya. Asteris.
Fiza kelelahan setelah bermain seharian dengan kedua saudara dan kedua sepupunya. Setelah mandi sore, dia masuk kamar Vika dan tiduran di atas ranjang orang tuanya. Tidak ada yang tahu jika Fiza memisahkan diri. Sampai menjelang makan malam, Vika masuk ke kamarnya dan melihat Fiza yang sudah tertidur. "Fiza, kenapa sendiri di sini, Nak? Kok nggak ikut bermain?" tanya Vika begitu masuk kamar dan mendekati Fiza. Jantung Vika langsung berdegup cepat, badan Fiza panas lagi saat menyentuh kepala Fiza. "Fiza capek?" tanya Vika dengan lembut. Ada suara yang tertahan di tenggorokannya begitu menyentuh badan Fiza yang demam lagi. "Fiza mau tidur aja, minum obat embun, biar besok Fiza sembuh," kata Fiza dengan suara lemah. "Kita makan dulu ya sayang, kalau mau minum obat harus makan dulu," kata Vika membangunkan badan Fiza. Anak bunda kecapean main," seru Vika sambil menggendong Fiza untuk keluar kamar. "Kenapa cantik?" tanya Farah yang melihat Fiza begitu lemah. "Ayah kira ikut main di atas, bobo di kamar ya," kata Ferish dengan lembut. "Sini pangku ayah dulu." Ferish mengulurkan tangannya pada Fiza. "Demam lagi?" tanya Ferish menatap Vika yang menyerahkan Fiza padanya. Farah mendekati Fiza dan memegang kening dan leher Fiza. "Sudah berapa hari?" "Lusa yang demam Mbak, terus dapat obat dari Mama, sembuh kemarin dan hari ini. Mama sudah ambil sampel darahnya untuk diperiksa. Hasilnya belum keluar," jawab Vika sedih. "Dugaan Mama kemarin panas dalam, karena keluhan Fiza lehernya panas," jelas Vika lagi. Farah nampak serius. "Mama periksa ya sayang," kata Farah menarik kursinya. "Buka mulutnya sayang," kata Farah pada Fiza. Dengan senter yang ada di ponselnya Farah menerangi mulut Fiza. Tenggorokan Fiza memang nampak sangat merah. Kalau panas dalam harusnya 3 hari sembuh. Obat dari Mama masih diminum?" "Masih, Mbak, terakhir tadi siang," jawab Vika dengan membawa segelas air putih hangat. "Minum yang banyak sayang," kata Farah pada Fiza. "Telepon Mama, minta bawa obat Fiza lagi, kita tunggu hasil tes labnya." "Apa karena libur ini jadi belum diberi kabar?" "Bisa jadi Mbak, ada yang bisa dihubungi di laboratorium langganan Mama itu," tanya Ferish penasaran. "Biar Mama yang telepon," kata Farah dengan cepat. "Apa karena kecapekan ya Mbak, Fiza jadi mudah sakit?" "Sering ya seperti ini, enggak sesering 1 minggu ini Mbak, ini sudah yang ketiga dia tiba-tiba demam, dan jadi lemas begini," jawab Vika menyuapi Fiza. "Kita tunggu hasil tesnya, aku tidak mau menduga-duga, meski ini mirip penyakit yang melemahnya imun tubuh. Tapi umumnya terjadi pada orang tua, bukan anak-anak," jelas Farah dengan tatapan sedih pada Fiza. "Kalau itu bahaya enggak Mbak?" "Bisa iya bisa tidak, karena penyebabnya belum diketahui," jawab Farah ragu. Dirinya tidak mau salah jawab karena tidak memahami penyakit yang ada di dalam pikirannya itu. 299. Dokter Purba merasa tercekik lehernya saat Vika menelepon, meminta obat Fiza lagi. Hal yang sebenarnya tidak dia inginkan sepertinya benar. Ada penyakit langka yang mungkin menyerang Fiza. Penyakit yang terjadi kesalahan imun tubuh menanggapi dan mengenali sel-sel sehat dalam membentuk kekebalan tubuh atau imun sehat sebagai sesuatu yang asing, dan menyerangnya. Seharusnya imun tubuh menyerang virus atau sejenisnya untuk menjaga tubuh tetap sehat, namun dalam kasus ini, imun menyerang dirinya sendiri. Dokter Purba segera meminta sopirnya untuk mengantar obat, vitamin, infus dan peralatan pemeriksaan serta tabung oksigen untuk dibawa ke rumah Vika. Berjaga-jaga kalau hasil tes lab menunjukkan hasil yang sama dengan dugaannya. "Ini untuk semua Pak?" tanya Ferish saat menerima kiriman yang diantar oleh sang sopir Dokter Purba, saat begitu banyak barang yang diturunkan dari mobil. "Iya, Mas, Bu Dokter sendiri yang tadi memasukkan dalam mobil," jawab sang sopir. "Sudah ya Mas, saya pamit." Sopir Dokter Purba kemudian kembali pulang. Sesuai perintah sang majikan untuk segera pulang, karena nanti akan mengantar Dokter Purba untuk menginap di rumah Vika. Mama, sudah menduga ke situ juga," gumam Farah saat melihat barang kiriman sang mama. "Apa sih Mbak, jangan buat aku jadi orang tua yang bodoh, tidak tahu keadaan anakku sendiri," kata Ferish marah pada Farah. "Kita lihat hasil tesnya dulu Rish, Mbak nggak mau kamu ikut menduga-duga, karena itu akan jadi kecemasan kalian dan juga tidak baik untuk Fiza."
Kamu harus berpikir yang baik untuk beri energi positif untuk anak kamu, jawab Farah tetap tidak mau memberitahu diagnosa dirinya dan sang mama, tanpa ada bukti kuat. Tapi Mbak, aku perlu tahu, jawab Farish memaksa. Nanti, aku enggak mau Vika dengar dan panik juga, padahal belum pasti, jawab Farah tegas. Semoga saja dugaan kami salah, dan Fiza hanya capek serta panas dalam, kata Farah mengangkat tas yang berisi peralatan periksa sang mama dan juga kantong infus. Ayo bawa tabung itu, ke kamar bawah saja, atau kamar kamu. Fiza tidur sama kalian dulu. Farish pun membawa masuk tabung oksigen kecil ke dalam kamarnya. Ini Uti sudah kirim obat untuk Fiza, habiskan makannya dulu ya nak, kata Farah mendekati Fiza yang sedang disuapi Vika. Terima kasih mama, jawab Vika mengajari Fiza. Fiza pun tersenyum manis menatap Farah. Asteris. Pukul 9 malam Dr. Purba datang ke rumah Vika, dengan setelah sebelumnya mendatangi lab yang menguji sampel darah Fiza. Vika dan Farish sedang berkumpul di ruang tengah bersama anak-anak dan keluarga Farah. Fiza setelah minum obat agak bersemangat namun belum mau berpisah dari Vika. Yah, pada nunggu Uti ya, tapi Uti enggak bawa oleh-oleh, seru Dr. Purba dengan membawa sekantong snack kentang aneka rasa. Itu isinya apa Uti? Tanya Afi dengan polosnya. Ini, kata Dr. Purba mengangkat kantong belanjaan bergambar minimarket berwarna biru. Afi mengangguk dengan heran sambil berdiri di samping sofa. Ini hadiah untuk yang mau cium pipi Uti. Afi berlari paling pertama memeluk kaki Dr. Purba. Disusul oleh Salma, Alfat dan Farhan. Fiza yang terakhir masih dapat, kan Uti? Tanya Fiza sambil berdiri di belakang kakak-kakaknya yang sudah berebut memeluk Dr. Purba. Sini adek, sini, masuk sini. Teriak Salma memberi celah pada Fiza untuk memeluk Dr. Purba yang sudah terduduk di lantai. Fiza dengan segera masuk dalam lingkaran yang memeluk Dr. Purba. Kedua orang tua mereka hanya bisa tertawa bahagia. Melihat sang mama dikerumuni kelima cucu mereka. Kalian sudah makan nasi belum? Tanya Dr. Purba begitu cucunya melepas pelukannya. Sudah Uti, jawab mereka dengan kompak. Ya sudah kalau sudah makan, ini dibuat kalian semua. Dibagi yang adil ya, kata Dr. Purba menyerahkan kantong belanjaan pada Salma, cucunya yang paling besar. Sudah bawa ke tempat main kalian ya, jangan berebut, kata Dr. Purba menyuruh semua cucunya untuk menyingkir dari ruang tengah. Vika akan beranjak dari duduknya untuk membuatkan sang mertua minum, namun ditahan oleh Dr. Purba. Disinilah dulu sayang, ada yang mau mama bicarakan, kalian juga boleh tahu, siapa tahu kalian bisa memberi saran dan membantu berpikir, kata Dr. Purba pada Vika kemudian menatap Farah dan Randy. Ada apa ma? Penting banget ya? Tanya Farish mendekatkan dirinya pada Vika dengan menyilangkan kaki menghadap sang mama yang duduk di samping Vika. Dr. Purba menghela nafas panjang, mengambil dan mengeluarkannya perlahan. Beliau pun mengeluarkan sebuah amplop putih yang cukup tebal. Mama sudah mendapat hasil tes darah Fiza. Sebelum kesini, Mama datangi langsung laboratoriumnya. Mereka bilang sudah selesai sejak kemarin, tapi menunggu kepala yang bilang akan mengantarnya sendiri padaku. Jadinya ditahan dulu. Vika memegang tangan Farish yang ada di atas paha Farish. Jantungnya sudah berdegup cepat, merasa khawatir, takut dan cemas akan hasil pemeriksaan sang anak. Lalu hasilnya ma? Tanya Farah yang juga diliputi rasa khawatir. Fiza diduga mempunyai masalah pada kekebalan tubuhnya pada virus. Masalah yang belum diketahui penyebabnya dan obatnya yang sudah dipatenkan. Itulah kenapa dia mudah lelah, mudah sakit dan sering kurang fokus. Ini penyakit yang jarang ditemukan sayang. Mama sudah bertanya-tanya pada teman-teman dan senior Mama. Dari penjelasan mereka Mama simpulkan, Fiza harus mendapat terapi, dan baru ada di China dan Belanda. Jelas Dr. Purba memberikan hasil tes darah Fiza pada Vika. Farah yang sudah menduga tadi langsung menangis dan menghamburkan diri dalam pelukan Randy suaminya. Vika menerima amplop dari tangan Dr. Purba dengan gemetar. Farish segera memeluk Vika dengan lembutnya. Dibawanya badan Vika yang bergetar dalam dekapannya. Vika tidak bisa menangis, dia menerima pelukan erat Farish yang meneteskan air mata membasahi jilbabnya. Sayang, kita sembuhkan Fiza sama-sama. Ini bukan beban kamu saja, tapi kita semua, kata Dr. Purba mengambil tangan Vika yang bebas.
Fiza bisa sembuh, kan Ma? Tanya Vika pada akhirnya. Kita usahakan ya sayang, kita bawa dia berobat. Lagi kumpul ya, seru Dion Gimun yang baru masuk rumah. Dia tidak melanjutkan sapaannya karena melihat semua menangis. Hanya Vika anak kesayangannya yang diam, dengan tatapan kosong dalam dekapan Ferish, yang duduk di belakang Vika. Ada apa? Aku ketinggalan berita apa? Tanya Dion Gimun mendekati Vika dan Ferish. Dion Gimun menatap semua orang yang ada di sofa, satu persatu. Fiza mengidap penyakit langka ya, dan belum pasti obatnya. Karena penyebabnya juga belum diketahui dalam ilmu kesehatan, jawab Ferish membelai kepala Vika yang disuruhnya bersandar pada dirinya. Penyakit apa Bu Dokter? Dokter Purba pun menjelaskan lagi teori tentang penyakit yang diderita Fiza. Dokter Purba juga menjelaskan kemungkinan berhasil jika dibawa ke China atau Belanda, berdasarkan pengalaman orang-orang yang punya masalah sama dengan Fiza. Kita bawa kemana sayang? Biar ayah temani. Ke ujung dunia pun ayah temani. Fiza harus sehat lagi, jangan sedih. Kamu harus kuat, harus semangat untuk mereka, kata Dion Gimun berjongkok di depan Vika. Dion Gimun merasakan kesedihan yang sama dengan Vika. Hatinya sangat sakit melihat keluarganya sakit. Aku kira meski jauh, ke Belanda saja, pengobatan orang Eropa menurutku lebih paten. Dan jika mau ke negara maju lainnya juga dekat daripada Cina, yang negara terdekatnya belum begitu mumpuni ilmu kesehatannya, kata Farah dari segi teknologi. Iya, menurut Mama juga begitu, apalagi ada omanya juga di sana. Akan lebih mudah untuk kalian mengurus semua kebutuhannya, kata Dokter Purba. Iya sayang, kita bawa ke tempat oma mereka, tanya Ferish dengan lembut pada Vika. Tempat Mama saja, jawab Vika mulai menangis. Mama hubungi teman Mama dulu, bagaimana prosedurnya, dan kemana tujuan kita, kata Dokter Purba beranjak dari duduknya untuk menelepon. Dion Gimun pun menelepon Harold, meminta bantuan Harold untuk mencari informasi terkait rumah sakit yang bisa menangani penyakit Fiza. 300. Setelah mengetahui penyakit Fiza, Ferish segera menyiapkan keperluan Vika untuk membawa kembar ke Belanda. Vika terpaksa membawa Avi untuk bersamanya, karena tidak mungkin meninggalkan Avi bersama Ferish yang mengurus Alfat. Dokter Purba juga sibuk untuk mempersiapkan kondisi Fiza agar sanggup untuk melakukan perjalanan jauh. Semua syarat untuk tinggal sementara selama Fiza menjalani pengobatan juga harus diurus dengan cepat. Dion Gimun mengerahkan kekuatannya yang selama beberapa tahun sudah dia tinggalkan. Dion Gimun masih memiliki pengikut setia yang mau membantunya untuk mengurus perizinan di Belanda bersama Harold. Atas permintaan Vika, Dokter Purba setuju untuk ikut mengantar bersama Ferish. Vika khawatir karena ini pertama kalinya kembar melakukan perjalanan jauh. Terutama bagi Fiza yang dia takutkan akan ngedrop jika kecapean. Dengan kekuatan Dion Gimun, dan relasi yang dimiliki Ferish di pemerintahan, dalam waktu kurang dari 1 bulan, semua syarat sudah berhasil dipenuhi. Di Belanda, Siska dan Harold sudah mendapatkan rumah sakit yang bisa menangani penyakit Fiza dan sudah mempersiapkan pengobatan Fiza. Mas, enggak apa, kan kalau aku tinggal dulu di sana sama kembar, kamu di sini sama Alfat, tanya Vika untuk yang kesekian kalinya pada Ferish. Saat ini mereka sedang di kamar mereka, berdua saja berbaring di atas ranjang, dengan Vika yang memeluk tubuh Ferish. Enggak apa sayang, demi Fiza. Aku janji, jika ada waktu banyak, aku akan mengunjungi kalian. Tidak perlu khawatir dengan kami di sini ya. Juga jangan berpikiran macam-macam. Aku akan selalu setia sama kamu, kata Ferish mengecupi tangan Vika yang ada dalam genggamannya. Aku khawatir dengan kebutuhan kamu yang satu itu. Kamu udah kecanduan gitu, apa sanggup untuk bertahan, kata Vika yang cemas dengan kebutuhan jiwa Ferish akan dirinya. Kan benar, kamu khawatir soal tongkat sakti, jawab Ferish gemas. Aku yakin aku bisa sayang, kita akan sering bertemu juga, dan semoga tidak lama, jadi kalian bisa cepat pulang. Amin, semoga hanya hitungan bulan aja, dan Fiza bisa sembuh ya mas, kata Vika dengan sedih. Kalau aku bisa gantikan aku mau gantikan Fiza saja mas, dia masih kecil, dan kenapa bukan aku saja yang diberi sakit itu. Vika mengeratkan pelukannya pada Ferish, kemudian menangis lagi. Hal yang bisa Vika lakukan tiap malam sebelum tidur, saat sholat,
dan saat sedang sendiri, yaitu menangis. Wajah Vika tidak ceria lagi, matanya selalu sembab, menangisi kemalangan gadis kecilnya. Ferish sudah tidak tega melihat keadaan Vika yang terpuruk, hanya pelukan hangat dan bahu sebagai sandaran bagi Vika yang Ferish berikan saat Vika menangis seperti saat ini. Ini ujian untuk kita lagi sayang, ujian agar kita naik kelas lagi. Ujian apa kita akan tetap sabar dan setia menunggu keajaiban dari Tuhan yang Maha Segalanya. Ujian agar kita lebih bersyukur lagi dengan berkah sehat pada tubuh kita. Jangan menangis lagi sayang, biar Fiza juga semangat untuk sembuh, kata Ferish membelai rambut dan punggung Vika dengan lembut. Sekarang tidurlah, besok perjalanan kita jauh. Jangan tumbang, kata Ferish dengan lembut. Vika pun mendongak dan mengecup pipi Ferish, kemudian memejamkan mata. Suaminya benar, dia harus kuat dan bersemangat lagi. Kesembuhan Fiza lebih penting. Ferish juga pasti akan baik-baik saja bersama Alfat, yang menurut untuk tinggal bersama Ferish, karena sekolahnya. Dan untuk menemani sang ayah. Pagi pun tiba, Dion Gimun membawa anak cucunya juga Dr. Purba terbang ke Belanda. Perjalanan yang jauh dan lama, dengan pesawat pribadinya. Fiza bisa sembuh, kan Uti? Enggak akan demam-demam lagi? Tanya Fiza dalam pangkuan Dr. Purba. Iya sayang, bisa sembuh, nanti Fiza harus menurut sama dokter di sana, jadi bisa cepat sembuh dan sehat lagi, kata Dr. Purba dengan lembut memberi semangat pada Fiza. Iya Uti, Fiza enggak mau lihat Embun menangis terus, karena Fiza sakit. Embun jadi enggak cantik lagi. Enggak sayang, Bunda enggak nangis. Bunda hanya kurang tidur beberapa hari ini, karena banyak pekerjaan yang harus Bunda selesaikan sebelum pergi. Kalaupun Bunda nangis, karena Bunda memohon pada Tuhan agar memberikan kesembuhan pada Fiza, dan kesehatan untuk kita semua. Kalau berdoanya sampai menangis akan dikabulkan ya Bunda. Kalau bersungguh-sungguh dan sabar pasti dikabulkan sayang. Tapi kalau menangisnya karena mengeluh terus, Tuhan akan kesal, karena kita tidak bersyukur, dan tidak sabar. Fiza tidak akan mengeluh terus, Fiza akan berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan. Iya, Afi juga akan sungguh-sungguh, seru Afi tidak mau kalah. Sudah, sekarang bobo ya, perjalanannya masih jauh dan lama sayang. Juga panas kalau lihat keluar. Kita sampai di rumah Oma malam ya Embun? Tanya Afi penasaran. Iya. Besok subuh baru sampai sayang. Jadi bobo aja ya, Uti juga mau bobo biar enggak pusing, bujuk Vika pada Fiza dan Afi. Nanti kalau malam, bangunin ya Embun, Afi mau lihat bintang. Pasti kita dekat sama bintang, kan Embun karena kita di langit. Masih jauh sayang, bintang ada di langit paling tinggi, kita tidak bisa ke sana. Sudah bobo yuk, Uti juga tidur di dalam yuk Uti, ajak Vika PDA Dr. Purba. Kembar pun akhirnya menurut untuk tidur. Alfat sudah duluan tidur meski di kursi setelah menyelesaikan game bolanya. Sayang, pindah kamar aja, sama adik-adik. Sakit nanti badan kamu kalau tidur di sini, bisik Vika dengan lembut pada Alfat. Adik-adik juga tidur Embun, tanya Alfat yang baru membuka mata. Iya, temanin sayang, kata Vika lagi sambil menepuk lengan Alfat yang sudah duduk. Anak pintar. Vika mengecup kepala Alfat yang sudah bangun untuk masuk ke kamar, menyusul kedua adiknya. Ferish dan Dion Gimun berada di belakang kokpit, mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Vika memilih untuk berbaring di kursi yang tadi ditempati Alfat. Perjalanan ini juga perjalanan terjauh bagi Vika. Pesawat Dion Gimun tiba pukul 4 pagi di Belanda. Harold dan membawa 2 mobil untuk menjemput rombongan Vika. Siska memilih untuk menunggu di rumah, mempersiapkan makanan hangat dan tempat nyaman untuk cucu-cucunya. Vika dan Ferish menggendong Fiza dan Afi yang masih tertidur dalam balutan selimut untuk turun dari pesawat, sementara Dion Gimun memapa Alfat yang masih belum sepenuhnya sadar dari tidurnya. Ayo, masuk, mama kalian sudah menunggu di rumah, kata Harold melihat Vika dan Ferish. Ini kebanggaan Opa. Bagaimana boy, aman kan? Sapa Harold pada Alfat, dengan mengacak rambut Alfat. Opa, aman dong Opa. Al hanya mengantuk, jawab Alfat sambil tersenyum dan memeluk Harold. Mama di sini saja sama Vika, Ma,
Di depan biar para lelaki, kata Vika tetap membiarkan pintu mobil terbuka agar Dr. Purba bisa masuk. Setelah semua barang masuk, mobil pun meluncur ke rumah keluarga Harold dengan cepat menembus kabut di pagi hari. Bersambung.